few moments later. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya adalah Fatira Lain Siregar yang kali ini akan menjelaskan materi pertemuan ketiga lanjutan dari materi pertemuan kedua yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kakak Asep sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan persentil, lalu ada juga kita akan membahas tentang deviasi rata-rata, varians, dan simpangan baku. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, baik. Di sini persentil akan saya jelaskan juga, karena sebelumnya lanjutan dari materi yang sebelumnya ya. Kita masuk dulu ke materi persentil. Nah, persentil itu apa sih? Persentil itu adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir atau ascending menjadi 100 bagian yang sama besar. Sama seperti sebelumnya, sama seperti materi median, kuantil, dan desil. Jadi persentil ini itu kita harus mensortir data terlebih dahulu. Di sini yang kita lakukan adalah ascending, di mana ascending itu adalah cara kita menyortir data dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, persentil di sini bedanya sama kuantil dan desil, persentil itu membagi data itu menjadi 100 bagian gitu. Nah, kalau misal kita lihat di sini persentil 25 itu sama dengan kuantil 1. Sedangkan persentil 50 itu sama dengan kuantil 2, dan persentil 75 itu sama dengan kuantil 3. Atau bisa kita sebut juga persentil 50 sama dengan median gitu ya, teman-teman. Lalu dalam rumus matematikanya, di sini kita bisa melihat di mana letak persentil itu sama dengan P dikali N plus 1 per 99. 99 ini didapat dari 100 atau nilai 100 dari bagian itu dikurang 1. Jadi 100 kurang 1 adalah 99. Lalu di sini kita bisa lihat N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Jadi kalau misalnya nanti ada suatu data yang data tersebut itu adalah 24, berarti nanti kalau misalnya kita cari 24 tambah 1, itu kan 25 ya. Lalu kita misalnya mau cari persentil 25, berarti tinggal kita cari di sini letak persentil ke 25 sama dengan 25 dikali 25 per 99. Maka nanti didapat nanti letak persentilnya 625 dibagi 99. Nah, hasil tersebut misalnya, kita masuk aja nih, kita masuk ke contoh nih. Contoh langsung saja kita menggunakan bahasa pemrograman R, di mana data didefinisikan sebagai suatu array yang terdapat ada 60 data di sini. Nah, bisa dilihat di sini kita cari dulu nih length datanya dengan menggunakan fungsi length, lalu mencari banyaknya elemen dari data, ya kan, maka didapat 20. Nah, ketika kita mencari P70, di sini P70 itu adalah variabel yang kita definisikan sendiri, di mana P70 ini menggambarkan persentil dari 70 gitu ya. P-nya itu adalah 70, maka di sini dibuat 70. Lalu dikali length data itu sama dengan N-nya, ya kan? N-nya adalah 20 ditambah 1 per 99. Berarti nanti bakal didapat 70 dikali 20 tambah 1 per 99. Maka didapat di sini P70 adalah 14,84848. Ya, nanti kalau sudah kita dapatkan letak dari persentil ke 70, yang harus kita lakukan adalah membulatkan nilai dari P70 itu sendiri. Nah, di sini kita round up, makanya didapat jadi 14,84 itu adalah 15 ketika kita bulatkan. Lalu ketika kita mencari data atau kita sortir datanya secara ascending, bisa kita lakukan dalam bahasa pemrograman itu sort data ke elemen ke-15 dari array data ya. Lalu nanti akan didapatkan nilainya itu adalah 70. Seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke dalam materi deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata itu digunakan untuk mengukur sejauh mana setiap titik data berjarak dari rata-rata. Jadi semakin kecil deviasi itu, maka datanya akan lebih dekat dengan rata-ratanya. Begitupun juga kalau misalnya deviasinya itu besar, maka jarak antara data itu lebih jauh dari rata-ratanya. Nah, di sini bisa kita dapatkan ya, atau deviasi rata-ratanya memiliki rumus matematika, yaitu di sini dilambangkan oleh SR. SR sama dengan 1 per N, jumlah dari N ke I sama dengan 1. Di sini ada XI min X bar. Nah, yang harus kita lakukan apa? Yang pertama kita lakukan itu mencari jumlah dari banyaknya data di sini, atau bisa kita sebut di sini XI. XI itu adalah nilai rata-rata per kelasnya. Dikurang X bar. X bar itu rata-rata. Jadi kalau misalnya kita mau cari deviasi rata-rata, yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah mencari rata-rata dari nilainya atau rata-rata dari data. Gitu ya, kita cari X bar-nya dulu. Kalau misalnya kita udah cari, maka kita akan melakukan penjumlahan dari masing-masing elemen dikurang oleh nilai rata-ratanya. Gitu. Kalau misalnya kita sudah dapat XI min X bar, maka tinggal kita per N-in. Ya, itu kita langsung aja masuk ke contoh yang kita bisa lakukan dalam bahasa pemrograman R-nya. Di mana data di sini akan didefinisikan dulu nih sebagai suatu array yang memiliki panjangnya 20. Lalu di sini ada main value. Seperti yang pada pertemuan sebelumnya mungkin udah dijelasin juga apa itu mean ya. Mean itu adalah rata-rata dari suatu data. Nah, mean itu juga memiliki fungsi. Nah, bedanya deviasi rata-rata dengan beberapa materi sebelumnya, deviasi rata-rata itu nggak punya fungsi yang langsung mencari deviasi rata-ratanya. Jadi di sini ada beberapa
beberapa langkah ya yang harus kita lakukan, yaitu pertama-tama kita cari dulu X bar-nya, di mana X bar itu bisa dijalankan dengan perintah main di sini, gitu kan. Terus kita cari mainnya dulu. Setelah kita cari di sini, ini kita lihat, ini kita nanti dulu ya. Kita buat dulu suatu variabel yang namanya itu mat_main ya. Sini. Lalu di sini yang harus kita lakukan adalah absolute. Di sini apa itu absolute? Absolute itu ABS atau absolute itu adalah cara kita mencari nilai absolut. Nah, kenapa kita mencari nilai absolut? Nah, yang harus kita lakukan di sini bisa dilihat data min main underscore value. Main underscore value itu kan sama dengan ini ya, atau X bar-nya ya. Lalu data di sini itu melambangkan sama aja kayak XI. Jadi kalau misalnya nih kita masuk ke misalnya main value-nya itu adalah 65. Lalu di sini data I atau data yang pertama itu adalah 60. Berarti yang harus kita lakukan 60, kita selisihkan 60 dikurang 65 adalah min 5 ya kan. Nah, karena di sini kita nggak boleh pakai angka minus, maka kita harus pakai ABS di sini atau nilai absolut. Makanya nanti jadinya bukan min 5 tapi 5. Lalu akan begitu juga nanti X kedua 50 dikurang 65, lalu 60 dikurang 65, dan seterusnya sampai X ke 20. Nanti setelah X ke 20 maka akan dilakukan penjumlahan. Setelah dipenjumlahan akan dibagi 20. Nah itu dia, karena akan dibagi per 20 atau per N itu sendiri, maka di sini kita menggunakan perintah main juga. Ya kan, seperti sebelumnya kita udah jelasin juga. Nah, coba kita perhatikan ya, di deviasi rata-rata ini, di sini ada sigma N. Sigma N di sini menunjukkan bahwa penjumlahan dari XI sampai ke XN per N itu sama aja dengan rata-rata kan, sama aja dengan mencari rata-rata. Jadi makanya di sini kita lakukan pembagian lagi, bukan, kita melakukan pencarian rata-rata lagi gitu teman-teman. Nah setelah udah kayak gitu, lalu kita akan print nilai dari si variabel mat_main itu. Lalu nanti didapat hasilnya adalah 10,475 begitu teman-teman. Nah, berarti kalau misalnya kita dapat nih 10,475, berarti inilah yang menunjukkan nilai dari deviasi rata-ratanya. Berarti kan deviasi rata-ratanya itu kan kecil ya. Berarti karena kecil itu juga menunjukkan bahwa data itu lebih dekat dengan rata-rata. Kayak gitu teman-teman. Itu penjelasan singkat tentang deviasi rata-rata. Selanjutnya kita masuk nih ke materi variance. Variance itu apa? Variance adalah ukuran seberapa jauh nilai dalam suatu kumpulan data yang tersebar dari rata-ratanya. Jadi kita bisa tahu bahwa variance itu adalah seberapa jauh nilai dalam suatu kumpulan data tersebar dari rata-ratanya. Jadi sebenarnya kumpulan data yang tersebar sebenarnya kayak gitu ya variance. Nah, variance itu menghitung rata-rata kuadrat nih, atau S kuadrat di sini disebutnya ya dalam rumus matematikanya. Rata-rata kuadrat dari selisih setiap nilai data terhadap rata-rata keseluruhan. Semakin besar variance, maka semakin tersebar data tersebut. Dan jika semakin kecil variance, maka semakin dekat data tersebut dengan rata-rata. Nah, tadi sini udah dibilang ya, menghitung rata-rata kuadrat dari selisih setiap nilai data terhadap rata-rata keseluruhan. Makanya di sini rumusnya adalah X kuadrat sama dengan sigma XI min X bar dikuadratkan per N min 1. Di mana X itu adalah nilai dari data ke 1 atau elemen ke 1 gitu ya. Lalu X bar itu adalah rata-rata dari data tersebut per N. N itu adalah jumlah datanya. Gitu. Kita langsung aja, biar lebih jelasnya kita masuk ke sini. Variance, di mana variance itu berbeda ya dengan deviasi rata-rata. Jadi kalau variance itu bisa langsung kita cari dengan bahasa pemrograman R dengan perintah var tanda kurung gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita definisikan suatu array bernama data dengan panjang 20, maka di sini bisa aja langsung kita cari variance-nya dengan menggunakan perintah var di sini. Lalu ketika kita print, maka bisa langsung keluar nanti hasilnya adalah 179,6711 gitu teman-teman. Jadi kayaknya kalau kita lihat lebih mudah mencari variance ya daripada daripada deviasi rata-rata gitu. Oke, kita lanjut aja ke simpangan baku. Nah, simpangan baku itu hampir mirip teman-teman sama variance ya. Simpangan baku itu adalah ukuran statistik yang menggambarkan seberapa tersebar atau bervariasinya suatu kumpulan data dari rata-ratanya. Jadi semakin besar simpangan baku, maka semakin besar simpangan baku, maka semakin besar juga variasi atau penyebaran datanya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tadi kan kalau variance itu kan S kuadrat, sedangkan simpangan baku itu dilambangkan oleh S. Maka kalau kita lihat di sini, S sama dengan akar dari jumlah dari X, I, min X bar dikuadratkan per N min 1, ya kan? Atau sama aja, seperti akar dari X kuadrat. Kalau misalnya kita udah dapat nilai dari variance, maka kita bisa langsung mengakar kuadratkannya aja, gitu, untuk mencari simpangan baku itu.
Oke, kita masuk ke simpangan baku dalam bahasa pemrograman R. Jadi sama aja kayak si variance tadi, bedanya kalau simpangan baku itu udah ada sintaks atau perintahnya atau fungsinya dalam bahasa pemrograman R. Sini kita bisa menggunakan fungsi SD ya untuk menghitung simpangan baku. Di sini seperti yang sebelumnya, data sebelumnya ada 20 data, kita definisikan dulu. Lalu bisa kita perintahkan di sini kita mencari nilai dari simpangan baku dari array data, maka nanti akan didapat output 13,40414. Begitu teman-teman. Nah, mungkin sampai sini aja pertemuan keempat, pertemuan ketiga yang bisa saya jelaskan. Yang nanti mungkin selanjutnya di bagian activity akan dijelaskan oleh Kakak Aslab selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita coding ya untuk materi pertemuan 3 itu ada ukuran statistik, persentil, deviasi rata-rata, varians, dan simpangan baku. Yang mungkin tadi sebelumnya udah dijelasin sama Kak Fahira ya untuk PPT-nya, sekarang kita ikutin codingannya. Yang pertama itu ada persentil. Di sini kita deklarasiin dulu datanya sama dengan C. Sebentar saya copy datanya, takut ada yang salah, karena kalau salah kalian nanti ngoding ulang lagi. Agak ribet. Kalau udah, kita enter. Terus kita pastiin lagi, ini panjang datanya itu ada 20. Ya, 20. Nah, untuk persentil sendiri, rumusnya itu P70 sama dengan 70 dikali panjang data ditambah 1 dibagi 99. Maka hasilnya itu 14. Kemudian kita buletin, yaitu pakai rumus round, jadi round 70 P70. Berarti ada di data ke-15 karena sebelumnya datanya belum urut. Jadi kita sort dulu datanya. 15. Ya, hasilnya adalah 70. Jadi persentil ke 70 itu adalah 70. Ini untuk persentil 70 ya. Kalau misalnya mau nyari persentil 50, berarti rumusnya itu P50 sama dengan 50 dikali panjang data ditambah 1 dibagi 99. Selanjutnya itu ada deviasi rata-rata. Karena sebelumnya datanya udah kita deklarasiin, jadi kita nggak perlu deklarasiin datanya lagi, kita langsung masuk aja ke rumusnya. Itu ada main value, main data, kemudian ada main absolute data dikurang main value. Oke, sepertinya ada yang salah. Sebentar. Absolute data main value. Main. Oke, ternyata yang atasnya salah ya. Main value kurang tutup kurung ternyata. Data terus lagi main absolute kurang data main value. Kemudian kita akan print hasilnya, yaitu main sama dengan 10. Jadi untuk deviasi rata-rata dari variabel data itu hasilnya adalah 10,475. Ya, kalian harus perhatiin juga masalah codingannya, karena kalau salah satu itu nggak bakal jalan. Berarti kalian harus ulang dari awal. Selanjutnya itu ada variance. Ya, ini agak simple ya rumusnya untuk pertemuan 3. Untuk varian itu ada rumus luarnya sendiri di rproc-nya, yaitu print var data. Ya, di mana variasinya itu ada 179,6711. Ini untuk varians dari data yang udah kita deklarasin sebelumnya. Yang terakhir itu ada simpangan baku. Sama seperti varian, rumusnya kurang lebih kayak gitu. Tapi di sini rumusnya itu adalah SD. Ya, untuk simpangan baku sendiri hasilnya itu adalah 13,4014. Ya, mungkin itu aja pertemuan 3 ya. Agak sedikit gampang. Karena materinya cuma dikit, itu persentil, deviasi rata-rata, varians, dan simpangan baku. Jadi mungkin nanti di pertemuan 4 itu ada ujian, ya itu agak banyak karena ujian itu dari materi ke-1 sampai materi ke-3.
Dari nentuin mean, median, modus, kemudian kita bikin tabel frame, sampai kita ngomongin simpangan baku. Mungkin itu saja pertemuan 3 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.